Sobat Leader, di mana saja Anda berada. Dari Menara Kartika Chandra, Jakarta, kita menyapa Anda dalam Indonesia Satu Channel. Sebuah diskusi di forum ini adalah diskusi para pemimpin lintas generasi. Setiap pemimpin ada masanya, dan setiap masa ada pemimpinnya. Dan kali ini saya kira yang narasumber yang kita ingin ngobrol bersama sudah tidak asing lagi. Mungkin Anda yang tahu awal-awal reformasi dulu, beliau adalah salah satu tokoh reformis. Aktivis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya sapa dulu Bung Yakobus Mayong Padang. Mayong Padang. Iya. Tapi ada satu, Yakobus Kamarlo Mayong Padang. Kamarlo Iya. Mayong Padang. Akrabnya Kobu. Nah, jadi akrab kita selalu sapa Bung Kobu ya. Iya. Saya ingat waktu jadi wartawan dulu, Bung Kobu, kita sering ketemu karena saya harus kejar-kejar Anda untuk wawancara. Iya. Ketika Anda mogok makan. Mogok makan yang sangat fenomenal gitu. Iya. Dan itu sangat menghiasi media massa dan banyak tulisan di media waktu itu. Dan Anda serius. Saya pikir jangan-jangan Bung Kobo terjadi sesuatu ini. Tapi itulah politik seorang pejuang politik ya. Dan leader di sini selalu, kenapa leader, Bung? Di sini tertulis leader. Iya, iya. Leader ini lebih dari sekedar pemimpin yang biasa kita lihat dalam di bahasa Inggris. Tapi leader ini karakter dari Spanyol. Karakter leader ini tokoh-tokoh yang disebut leader itu di kayak Che Guevara. Ada tokoh-tokoh yang lain di Amerika Latin itu, dan mereka itu pejuang untuk kepentingan rakyat bangsanya. Pejuang yang militan. Ya, militan sampai mati mereka berjuang untuk demi rakyat. Walaupun harus hadapi nuklir pun mereka harus hadapi. Waktu itu kan ancaman Amerika Soviet itu. Nah, Bung Kobu dan Sobat Leader, sengaja hari ini kita ajak beliau ini untuk coba melihat sebuah topik yang kita ingin ajukan ke Anda, semacam bagaimana merawat ideologi suatu bangsa di tengah pragmatisme di era digital ini. Semua orang rame bikin segala macam, ya kan, untuk kepentingan kapital, kepentingan uang dan sebagainya. Anda sebagai seorang idealis yang berjuang pada waktu itu untuk memperjuang nasib rakyat ini di parlemen, Bung Kobu, apa yang Anda lihat? Apakah Anda semacam orang sepi di dalam sebuah keramaian? Kan biasa orang idealis itu katanya dia sepi dalam suatu keramaian. Persis. Betul. Ya, persis. Apa komentar Anda? Iya, persis. Saya ingat dulu siapa ya sutradara film yang terkenal dulu. Saya ingat dulu itu pernah berkesan sekali, saya ingat ucapannya, orang idealis itu orang yang kesepian di tengah keramaian. Ya. Garin. Garin. Nah, Ya. Garin Nugroho ya. Nah, itu saya ingat dulu. Itu sudah tahun berapa beliau bilang begitu, dan saya pikir itu yang kejadian. Itu yang ditakutkan banyak orang. Iya. Itu yang ditakutkan banyak orang, makanya banyak aktivis apa semua ketika masuk sistem itu berubah. Iya, karena takut kesepian, takut kehilangan privasi, dan terutama kehilangan kenikmatan. Iya. Orang idealis, orang yang berideologi itu orang yang menyiapkan diri untuk segalanya, siap tarung, ya, siap tarung. Dan saya kira saya Dan tidak takut dicopot gitu ya. ya tidak takut ya.
Dan Anda orang yang dicopot. Ya, copot Di tengah. Iya. Saya satu-satunya pimpinan fraksi yang dicopot di tengah jalan, satu-satunya, ya. Dan saya tidak bertanya, ya, saya tidak bertanya kenapa saya diganti apa semua, kan ya harus ada kesiapan untuk itu ya. Begitu juga kondisi saya sekarang ini, kehidupan kalau orang lihat pasti orang bilang, ah, inilah orang bodoh, ya orang bodoh toh. Ya. Tapi saya pikir kita harus belajar dari banyak tokoh, Ya. ya. Yang kuku dalam soal pendirian, dalam soal ideologi ya. Saya kira bangsa ini berdiri bukan karena kekuatan senjata dan lain sebagainya, tetapi kekuatan idealisme dari para pendiri-pendiri bangsa itu ya. Ya. Iya. Topik yang kita angkat sekarang ini bagaimana merawat ideologi di tengah pragmatisme ini, Ya. bagaimana? Dan karena Menurut itu Anda? ya bagi saya, menurut saya yang pertama itu harus ada kesiapan dari awal ya. Karena itu bagi saya kalau ada teman-teman mau masuk ke partai, saya bilang sama dulu mereka, pikir dulu 100 kali, berpikir dulu 100 kali baru ambil keputusan. Kenapa? Karena ini perjalanan yang berat. Berat. Ya. Tapi kok orang sekarang malah kembali ke dulu ya, anaknya, saudaranya, ponakan, pokoknya nggak ada kerjaan ke partai aja. Karena kebetulan dia ketua partai atau apa, mungkin bisa aja. Nah kan? ini kan banyak orang tidak paham. Pertama banyak orang tidak paham tentang apa sih sebenarnya yang mau direformasi. Kan yang mau direformasi itu kan bukan hanya menjatuhkan Soeharto, kelakuan, ya, kelakuan yang juga antara lain yang harus direformasi. Tapi kemudian orang tidak memahami dan tidak kuku di situ. Itulah yang terjadi, toh. Nah, yang kedua, banyak orang tiba-tiba mendapat kesempatan dan kemudian melihat ini peluang besar untuk kenikmatan-kenikmatan. Kan bagi manusia itu ya, itu lumrah ya, mencari kenikmatan-kenikmatan. Tetapi bagi seorang yang idealis itu harus dikesampingkan. Dan karena itu menjadi ideologis ya, menjadi ideolog, menjadi apa semua, itu harus ada kesiapan untuk mengesampingkan itu. Dan kita lihat para pendiri-pendiri bangsa ini itu kan mereka berani mengesampingkan itu ya. Satu kasus yang saya pernah tahu, Bung Kobo ini di parlemen, yang terkenal adalah Anda melakukan mogok makan. Tutup mulut, mogok makan sampai berapa hari waktu itu ya? Jadi ya kalau berapa hari? Kalau dihitung 3 hari sebenarnya ya. Mogok nggak makan itu? Iya. Bisa, tapi sampai lemas itu berarti ya? Iya lemas. Tapi apa ya? Itu jangankan 3 hari, ya. Beberapa jam saja itu sebenarnya pertaruhan berat. Karena saya sementara lagi dirawat di Opname di rumah waktu sakit. itu lagi sakit? Iya, lagi sakit di rumah sakit. Terus? Jadi malam sebelumnya itu sudah diminta puasa untuk pemeriksaan. Nah, pada hari mau pemeriksaan itu saya minta izin kepada dokter untuk pergi lihat sidang paripurna. Karena saya kan jabatan sebagai sekretaris fraksi, jadi saya harus mengontrol dulu kondisi fraksi. Tepatnya tahun berapa ya? Tanggal 22 Mei 2005. 22 Mei 2005. Kalau ya. Iya. Nah, jadi saya izin dari dokter dan dokter sebenarnya berat memberikan izin. Dokter memberikan wanti-wanti harus cepat kembali. Oh ya. Soalnya Anda lagi dirawat. Sakit apa waktu itu? Apa ya? Termasuk mah. Iya, lambung biasa. Orang aktivis melambung mah. Iya. Nah, lalu saya berangkat. Sakit langganan. Dikasih izin dokter, saya berangkat. Oh, dikasih izin? Dikasih izin. Tapi harus. Kok berani dokter? Harus cepat pulang. Itu di rumah sakit di Cikini. Jadi, tapi harus cepat pulang. Harus cepat pulang menurut dokter. Nah, sampai di sana. Ternyata situasi emosional saya berubah karena kondisi secara menyeluruh saya lihat, dan itu akumulasi dari perjalanan panjang di Senayan yang sering saya bilang. Isu apa waktu itu ya? Isu sedang dibahas itu. Kenaikan BBM. Oh, kenaikan BBM. Oh iya lagi. Iya. Tapi sekali lagi itu hanya titik kulminasi. Akumulasi dari semua. Dari banyak persoalan ya di Senayan ya, yang menurut saya banyak anggota DPR sebenarnya tidak care terhadap persoalan-persoalan kerakyatan sampai hari ini. Ya sampai hari ini. Jadi bukan hanya pada waktu itu, sampai hari ini pun juga
sebagian anggota DPR tidak care. Ya, kalau kita Sebagian besar. flashback ke masalah itu, lalu gimana setelah Anda berubah, Ya, padahal Anda dalam keadaan sakit ini. ya. Lalu selanjutnya kenapa sampai langsung melakukan mogok itu dengan melakukan protes terlebih dahulu di sidang paripurna? Pak? Iya. Maksud saya ini semacam terapi untuk menyadarkan banyak orang, Ya. termasuk teman-teman di legislatif toh. Ya, langkahnya seperti Nah, apa waktu itu? Makanya di latar belakang itu ditulis DPR itu dipilih oleh rakyat untuk mengontrol kekuasaan, bukan untuk menjadi tukang stempel. Padahal waktu itu zamannya Ibu Mega presiden. Oh tidak, sudah SBY. Oh itu 2007. 2005. Oh setelah Setelah ya. era Ibu Mega. Ya. Iya. Tetapi era Ibu Mega pun juga dengan beberapa orang walaupun tidak mogok makan, tetapi kami juga tetap korek untuk kritisi. kritisi. Otokritik terhadap Ya, partai. otokritik, ya. Kader partai. Ya, makanya waktu itu pernah pemerintah di bawah Megawati mau menaikkan sekaligus tarif listrik, BBM dengan telepon kalau tidak salah, itu kita protes dan akhirnya tidak jadi. Iya, jadi kita tetap korek. Ya, caranya berbeda karena beliau presiden ya kita enggak teriak-teriak, tetapi tetap korek. Dan saya pikir itu yang penting menjadi DNA buat anggota legislatif ya. Iya, saya kira. Tapi dari Anda sebagai anggota atau sekretaris atau kader partai PDI Perjuangan, Anda melakukan itu mogok itu di 2007, ya kan? Itu atas isu di sidang paripurna waktu itu di dalam keadaan sidang paripurna apa gimana? Oh iya, dalam sidang paripurna kan pemerintah mau menaikkan BBM. Ya. Mau ketok palu. PDI Perjuangan tidak bisa membendung, ya, tidak bisa. Kan sebelumnya sudah ada lobby apa semua, tidak bisa membendung. Ya, saya pikir alangkah fatalnya ya kondisi itu. Padahal di luar lagi demo. Ya, lalu kemudian saya turun keluar, lalu saya pergi ke ruangan press room. Ya, saya umumkan di situ, saya mogok makan. Menolak kenaikan BBM. Ya. Tapi beberapa tahun sebelumnya kan juga saya Itu pernah. jadi cerita menarik loh. Itu jadi cerita media massa dan sangat viral waktu. Oh, iya. Kalau sekarang sudah ada kayak era internet ramai kayak gitu. Oh ya, mungkin ya. Jadi waktu itu belum seseru sekarang. Media sosial belum seramai sekarang ya. Sebelumnya itu juga saya pernah melakukan hal yang sangat tidak lazim ya bagi banyak orang. Saya mengembalikan uang. Oh iya ya. Mengembalikan uang ke itu persoalannya kas negara. Gimana ceritanya? Waktu itu ada biaya untuk pemeliharaan komunikasi dengan konstituen apa dan lain sebagainya. Itu dianggarkan untuk dimulai Desember ya, di Desember. Saya lupa tahun 2000 berapa ya? 2003 atau 2002 saya lupa ya. Tapi kemudian dibayar mulai Juli. Iya. Lah masa belum ada kegiatan kok dibayar? Coba. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi dibayar duluan. Iya. Dibayar duluan. Itu departemen dari kementerian. Bukan dibayar duluan. Artinya barang yang belum dikerjakan kan anggarannya diputuskan mulai Desember. Jadi mulai Desember. Ini sudah dibayar mulai. Bayar sebelumnya. Iya, dibayar sebelumnya. Jadi oke. Ini dasar, tapi kita akan lanjut setelah break. Sobat Leader, kayaknya menarik, tapi kita harus break sejenak. Sobat Leader, kita kembali bersama Bung Kobu, Yakobus Mayong Padang. Bung Kobu, cerita Anda menarik soal Anda mengembalikan uang dari kementerian mana waktu itu? Oh indah, itu memang untuk DPR RI, jadi memang biaya anggaran untuk DPR RI. Oh, sebenarnya sudah ada anggarannya? Sudah, ya sudah. Tapi
kenapa Anda kembalikan? Padahal kan itu biaya untuk Anda Iya. bekerja. Karena dibayar pada apa namanya waktu yang tidak ada program itu. Jadi Desember harus dimulai program itu. Ini dibayarkan mulai Juli. Ya, jadi ada 6 bulan sebenarnya yang sebenarnya itu Tidak ada kerja, itu tidak- manipulasi. Tidak ada pekerjaan, Iya, tapi dibayar dulu. iya dibayar. Dan itu merugikan keuangan negara. Dan Ya. itu mengusik Anda. Mengusik saya. Walaupun pada saat itu saya sangat butuh ya duit. Mau pulang, kami sudah rencana mau pulang sekeluarga ke Makassar. Kemudian mau menikahkan adik saya di Makassar. Ya, jadi uang itu sangat penting. Tapi saya pikir ya puji Tuhan ya, saya masih bisa menjaga denyut batin saya dan saya harus kembalikan. Iya. Bagi banyak orang mungkin itu sebuah kebodohan ya. Iya. Dulu juga ada yang terima suap, begitu kan rame-rame kembalikan tuh. Ya. Tapi tetap aja masuk, mau 1.000 perak, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta. Iya. Seharusnya kembalikan tuh masuk kan, itu sudah modus kan, sudah iya. terbukti berarti Iya, kan. iya. Sehingga ada anggota dewan yang mau sumpah mati, sumpah dia tidak akan mengaku walaupun diterima. Karena kalau sumpah saya terima masuk kan Iya. barang bukti kan begitu. Iya. Betul kan? Sekaligus mau menjelaskan, Bung, juga kepada masyarakat ya. Salah satu hal yang menghambat kinerja DPR itu ya uang, ya uang. Nah, kan kerja DPR itu kan mengontrol, Iya. menyuarakan aspirasi, ya, dan kemudian mengontrol. Itu sebenarnya tugas DPR, tugas anggota. Tapi uang ini sering menghambat, ya. Tapi kan pengawas ya, Ya. pengawasan baik kontrol atau pengawasan di parlemen, di pemerintah, ada irjen, ada dewan pengawas, ada di Berlapis. BPK, Berlapis. KPK, Ya. polisi, Ya. jaksa, kan pengawasan semua. Ya, berlapis. Tapi kenapa di sana tuh malah ditemukan banyak sekali ya? Kenapa DPR? Apa karena sudah teorinya mereka pakai itu teorinya bukan teori ada yang bilang conspire theory. Ya. Gini, jadi saya sering beranalogi begini, ya. Orang naik pesawat dari Makassar ke Jakarta. Dari seat pertama sampai ke ujung tujuan Jakarta. Ya. Tapi kita tanya, seat pertama, Bapak mau ke Jakarta untuk apa? Oh, saya lagi promosi jabatan, ya. Seat kedua, Ibu ke Jakarta untuk apa? Oh, saya mau lihat anak saya lagi kuliah. Seat ketiga, Anda ke Jakarta untuk apa? Oh, saya lagi libur, jadi saya lagi ya happy-happy dan lain sebagainya. Seat keempat, Bapak ke Jakarta untuk apa? Oh, saya mau beli kain di Tanah Abang untuk jual, dagang. Jadi satu tujuan, tapi motivasi beda-beda. Coba kasih berdiri 100, 200, 1000 calon anggota DPR RI. Ya, tanya untuk apa Anda mau masuk? Pasti seragam toh. Berjuang untuk rakyat, toh. Berjuang untuk bangsa dan negara toh. Tapi di sini kan beda-beda. Motivasi di sini beda-beda. Iya. Maka motivasi ini begitu selesai itu muncul. Iya. Memang muncul, ada memang berburu kekuasaan, memang ada yang happy-happy, memang ada yang dagang, memang ada yang dagang. Iya ya. Apa cerita Bung Kobu ini? Kalau kita lihat banyak anggota DPR memang terpilih sampai 4-5 kali, bahkan mungkin sampai ada yang 6 kali 5 kali. Itu kalau orang jadi wakil rakyat itu kan dia berjuang untuk rakyat. Tapi kalau para penegak hukum bisa telusuri, sebenarnya kok makin kaya raya mereka. Dan dulu mungkin hanya naik mobil, sekarang sudah bisa beli pesawat. Ya kan? Jadi kadang-kadang saya pikir-pikir, enak, jadi itu semua orang tertarik menjadi anggota dewan. Oh, sekarang menjadi pertaruhan. Itu menjadi perburuan yang luar biasa. Karena orang melihat, mohon maaf ya, itu orang melihat
ada kenikmatan-kenikmatan di situ. Makanya orang berburu dan Iya. orang tidak tanggung-tanggung membeli suara untuk itu. Ya, membeli suara karena memang ini perburuan. Kenapa menjadi perburuan? Karena itu tadi antara lain. Kenapa rakyat tuh masih mau dibeli suaranya ya? Eh, Apa karena saya juga pikir kemiskinan tidak mungkin. Mereka juga nggak lapar-lapar amat. Di kampung tuh tanam apa ubi semua mereka bisa Iya. nggak terlalu butuh uang kok sebenarnya. Apalagi 100.000, 200.000 untuk apa itu? Inilah sebenarnya Bung Fred ya. Kenapa dulu Bung Karno selalu menggaungkan nation and character building. Karakter itu penting. Iya. Tapi coba lihat sekarang ini. Berapa banyak, bagaimana soal karakternya. Itu tadi, sekarang kita larut dalam era yang sangat pragmatis. Iya toh. Tidak peduli siapapun juga orang sudah menjadi pragmatis. Mau dosen, mau pengacara, mau apa semua. Sebenarnya orang-orang ini diharapkan untuk menjadi leader ya. Iya. Pengayom, membawa obor, apa dan lain sebagainya. Dia menjadi motor pejuang, Iya, jadi iya, guru iya, sebenarnya. Iya. Tapi Jadi kan role model. ya, tapi kan kebanyakan berubah. Ya, berubah tadi itu karena ya soal kenikmatan-kenikmatan. Tapi pernah pertanyaan saya, Bung Kobu, apa yang Anda berjuang, apa yang Anda lakukan, mogok makan, sampai kalau nggak dibawa ke rumah sakit, Anda bisa lewat juga pada waktu itu. Karena Iya. Anda dalam keadaan sakit. Ya. Anda lakukan mogok makan ketika lawan begitu mayoritas semua udah setuju. Ya kan? Iya. Naik harga minyak. Kemudian Anda juga melakukan action, kembalikan uang Iya. yang sebenarnya bukan bayar lebih depan, Iya. bayar lebih duluan Iya. untuk waktu yang belum kerja. Anda tolak dan itu satu yang tidak lazim dilakukan. Sangat tidak lazim. Apa ini masih relevan dengan keadaan hari ini? Mungkin yang Anda lakukan? banyak, tapi menurut saya relevan. Iya. Harus ada orang yang mengingatkan. Iya. Harus ada orang yang mengoreksi keadaan. Dalam bentuk apapun juga harus ada koreksi. Ya. Persoalan sekarang ini karena koreksi ini minim. Coba di partai, ada enggak orang berani untuk mengoreksi internal di setiap partai? Terlempar kan kalau ada orang yang berani. Tapi saya salut sama Anda waktu itu, Anda punya jabatan lagi bagus sebagai sekretaris fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Iya, itu. Dan saya melihat Ibu Mega itu saya kenal baik dan beliau sangat mendukung perjuangan membela rakyat itu. Iya, itu. Tapi kok bisa Itu jabatan bergengsi. bergengsi itu Iya, orang merebut sekretaris fraksi. Iya. merebut sekretaris fraksi di mana-mana tuh bisa. Dan saya sekretaris fraksi waktu itu bukan hanya sekedar ditunjuk. Itu kami ada sebelumnya itu ada semacam kampanye-kampanye untuk pemilihan pimpinan fraksi. Ya. Lalu kemudian ya waktu itu Cahyo yang terpilih. Saya pikir itu satu-satunya cara dilakukan di fraksi sepanjang ini. Jadi waktu itu ada pemilihan Cahyo yang lebih banyak suara. Saya urutan kedua, makanya saya jadi sekretaris fraksi. Jadi bukan ditunjuk pada waktu itu. Iya. Jadi memang apa yang Anda lakukan ini sesuatu yang tidak lazim dan menabrak tembok besar karena semua orang datang dengan wah ini Bung Kobu terlalu berlebihan atau terlalu idealis dan sebagainya, terlalu ya. Tapi perjuangan Anda ini kan sebenarnya untuk ke rakyat. Anda melihat nasib rakyat kecil di bawah yang begitu besar karena membawa misi seorang marhainis, ya kan? PD Perjuangan kan wong cilik. Dan apakah itu yang Anda merasakan? Saya berada pada posisi itu. Saya masuk berpartai itu karena betul-betul memahami ideologi perjuangan dari partai, dari Bung Karno dan kemudian para pejuang-pejuang sebelumnya itu memahami betul bahwa ada sesuatu yang kenapa negara ini dimerdekakan, yaitu ingin memperbaiki kehidupan kaum marhaen. Dan itu saya buat lukisan supaya menjadi pembelajaran buat banyak orang bahwa Bung Karno menjadi emosional memerdekakan Republik ini ketika dia berdialog dengan seorang petani. Pada saat itu, tanggal 1 Oktober 1923, Bung Karno datang ke pertengahan sawah di Cigereleng,
Bandung Selatan, dan pada saat berdialog itulah ya sekitar jam 10 pagi mungkin begini ya, Bung Karno menjadi emosional. Kenapa emosional? Karena tidak tahan melihat nasib si petani itu. Maka dalam hati Bung Karno sampai kiamat pun juga orang ini tidak bisa memperbaiki kehidupannya. Cara satu-satunya ialah Indonesia harus merdeka. Jadi ada esensi kemerdekaan ini ialah memperbaiki kehidupan kaum marhaen itu. Setiap kali Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega membuka kongres atau apapun di depan masyarakat, merdeka selalu katakan, merdeka. Gitu. Ya. Pertanyaannya, dan saya kira semua kader partai dimanapun buka merdeka. Ya. Pertanyaannya, buka gempita itu. Apa benar-benar mereka merdeka? Tidak. Menurut Anda? Sebagian besar tidak merdeka. Iya. Mereka berteriak dalam ketakutan. Ketakutan tidak dapat posisi, ketakutan untuk tidak mendapat bagian. Dan apa bedanya dengan di Rusia sana? Hurra! Jadi bagaimana perjuangan Anda sebagai kader partai membuat PDI Perjuangan itu bahwa mereka yang mengangkat tangan merdeka, mereka harus benar-benar merdeka? Iya, saya lakukan dengan cara apa? Dengan cara sendiri, yaitu antara lain tadi misalnya mengembalikan uang. Padahal saya kan sekretaris fraksi, mogok makan dan lain sebagainya, karena banyak kebijakan-kebijakan yang menurut saya PDI Perjuangan harus kuku di situ ya. Kemudian itu tadi saya misalnya saya bikin lukisan tentang Bung Karno dan Marhaen supaya ada dilihat ya. Jadi dengan cara saya sendiri ya, kehidupan saya tidak tahu seberapa banyak orang PDI Perjuangan yang melihat saya, melihat itu, tapi saya tetap jalan. Ada 5 atau 10 orang, saya tidak peduli, saya jalan dengan itu. Dan ada dasarnya ya, itulah berpartai sebenarnya harus begitu ya. Jadi ada beban yang kita bawa. Beban itu adalah beban ideologi, dan ideologi itu yang memandu kita ya. Dan karena itu kalau kita teriak merdeka harus ada maknanya, bukan hanya sekedar teriak merdeka ya toh. Bagi PDI Perjuangan, di PDI Perjuangan itu berteriak merdeka untuk menyadarkan orang. Kan ada orang sinis, kalau kita PDI Perjuangan teriak merdeka, ada orang bilang, oh itu sudah 75 tahun yang lalu kan. Padahal bukan itu. Maksudnya ialah menyadarkan kembali esensi perjuangan itu apa. Sehingga orang sadar, oh ternyata ada sesuatu yang diperjuangkan. Nah pada saat teriak itu, orang harus sadar, masih banyak orang miskin, harus berjuang. Masih banyak orang tidak sekolah, berarti kita harus... Sebenarnya filosofinya kan... Kata merdeka itu ada kaitan dengan kegotong royongan. Bagaimana supaya gotong royong untuk membangun sesuatu. Apapun bisa diselesaikan dengan cara gotong royong, hand in hand, istilah bahasa Inggrisnya kan saling membantu. Tapi yang terjadi adalah individualistis yang muncul. Di PDI Perjuangan Anda melihat kira-kira presentasinya bagaimana? Besar. Mayoritas. Mayoritas seperti apa? Yang jadi individualis. Kenapa mayoritas? Karena jadi memperjuangkan diri sendiri untuk menjadi sesuatu, mendapatkan sesuatu secara individu. Jadi di PDI Perjuangan itu pernah dimuat di Kompas menjelang Kongres di Bali tahun 2010, itu ada di kutipan di Kompas itu, saya mengingatkan ya, saya orang yang sadar betul pentingnya partai. Saya betul-betul karena itu saya... Tapi PDI Perjuangan ini kan satu-satunya partai terbesar yang mengawal ideologi. Yang tadi kita bicara topik ini tanggung jawab berat ya. Berat sekali. Berat sekali. Kita break sejenak. Sobat Leader, kita kembali bersama Bung Yakobus Mayong Padang, aktivis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bung Kobu.
Bung, tadi kita udah bicara soal apa namanya ideologi, pertarungan. Saya baca ya, buku saya selalu pakai buku riset dari seorang peneliti dari Filipina namanya Julius Rocamora. Rocamora. Dia menulis sebuah disertasi bertajuk Nasionalisme Mencari Ideologi. Dia menggambarkan betapa sikut-menyikut, saling membunuh, tanda kutip, antara kader PNI waktu itu. Iya. Mungkin Anda juga masih ingat tokoh-tokoh PNI waktu itu. Ada yang merebut kekuasaan, ada yang tergeser dari kekuasaan, terlempar dari kekuasaan, baik di pemerintahan maupun di partai. Tapi pada akhirnya mereka menemukan ideologi. Pancasila yang kita pakai sampai hari ini, itu perjuangan saling sikut, saling bunuh di partai. Betul. Ya. Perjuangan panjang. Untuk merawat aja, ini kan sekarang tugas Anda adalah merawat. Apa yang Anda rasakan dalam perjuangan merawat ideologi ini? Ya. Bukan hanya saya, tugas kita bersama. Ya. Internal saya sebagai orang partai, ya kan Pancasila itu kan tidak diawang-awang, dia harus diterjemahkan, diterjemahkan dalam kehidupan. Jadi bukan hanya dihafal dan lain sebagainya. Dan menurut saya sampai hari ini itu kelemahan dalam soal kita berideologi, ya. Jadi hanya menjadi diskusi dan lain sebagainya, tapi dibawa tidak mendarat, ya. Bagi saya Pancasila itu bagi petani beda dengan bagi dosen. Ya, bagi petani, Pancasila itu kalau harga pupuk murah, mudah didapat, harga gabah tidak anjlok dan lain sebagainya. Seperti kemarin ini, jangan ada kekacauan mengenai minyak goreng. Itu bagi masyarakat di bawah, bagi kaum marhaen, bagi rakyat biasa, itu Pancasila. Iya, nah, disinilah sebenarnya orang-orang partai, ya, mau partai apapun juga sudah mencantumkan diri, ya, di dalam anggaran dasarnya berdasarkan Pancasila, harus kukuh untuk memperjuangkan itu. Nah, persoalannya tadi itu yang saya jelaskan tadi itu, ya, banyak orang maju mau ke legislatif, ada motivasi di sini, ya, motivasi yang beda-beda sehingga pada saat muncul di legislatif itu kemudian berbeda-beda. Bagaimana supaya PDI Perjuangan merawat ideologi ini dengan secara politik, ya, merawat secara politik. Jadi kalau mengajar BPIP semua itu udah biasa. Kan itu model-model kayak dulu BP7 juga ada, bedanya. Tapi bagaimana secara individu maupun partai, para kader ini merawat secara bersama, membedakan dengan ideologi lain yang muncul. Karena bagi saya Pancasila itu Bung Karno saya bilang ini living ideology, partai terbuka. Jadi artinya banyak di era reformasi, era keterbukaan, semua ideologi masuk. Kan tidak ada yang dilarang, ideologi yang dilarang. Mungkin komunis pun juga satu ketika tidak dilarang lagi. Karena, tapi biarkan dia jadi kecil. Pancasila harus benar-benar menjadi pandangan hidup, kan begitu? Iya. Nah, jadi kan para pendiri Republik ini sudah sepakat, sudah musyawarah menerima itu. Tugas kita untuk merawat itu. Artinya ini yang sering melelahkan kita, masih tinggal berdiskusi mengenai hal yang remeh-temeh dan lain sebagainya. Padahal orang sudah maju jauh gitu, ya. Termasuk soal Pancasila, udahlah terima itu, ya, kan sudah disepakati. Maka kita harus berjalan atas dasar Pancasila itu. Nah, Pancasila itu yang saya maksud bagaimana merawatnya ada dua hal. Pertama, individu. Individu harus merawat, memelihara kehidupannya seperti yang disarankan itu. Apa yang ada di situ? Ketuhanan. Tuhan itu baik kepada semua orang. Kemudian kemanusiaan. Kemanusiaan itu tidak ada kesenjangan yang luar biasa. Apa yang terjadi di Republik sekarang ini?
terjadi kesenjangan luar biasa. Berarti kan kita tidak kukuh pada Pancasila ini. Kita cuma hafal pidatokan di upacara, Dan itu ancaman. Tetapi tidak membumi. Itu termasuk ancaman. Ancaman besar buat kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tugas kita semua, terutama para elit-elit bangsa, untuk menerjemahkan ya dalam program, dalam kehidupan, dalam bentuk apa saja untuk membumikan Pancasila. Itu yang paling penting dalam soal bernegara. Jadi Pancasila itu ya lah yang lalu-lalu kita diskusikan, sekarang harus dibumikan. Inilah tugas PDI Perjuangan saya kira ya. Dan PDI Perjuangan harus berada menjadi di motor di depan ya. untuk jadi bukan menghafal, bukan Ya. apa namanya? Bukan pada upacara, upacara Pancasila. ya, bukan Satu. pendidikan. Tapi harus jadi role model di setiap kader, secara integritas itu bisa terbaca. Iya. Bahwa, dan saya ingat Bung Kobu, Anda pernah masuk dalam area di mana beroposisi. 2004 kan PDI Perjuangan itu Beroposisi. Ibu Mega mendeklar sebagai sikap oposisi Iya. 10 tahun. 10 tahun. Menarik itu. Iya. Tapi kenapa sikap semua dari perjuangan di era Soeharto, dari sampai reformasi, jadi suara terbanyak di pemilu pertama 99. Sampai oposisi 10 tahun beliau jaga. Beliau tidak pernah terpilih jadi presiden. Ini menunjukkan kegagalan kader PDI Perjuangan. Ada dua. Apakah itu? Yang pertama tahun 99 itu kan memang ada kegagalan di kalangan kader-kader untuk melakukan lobby, tapi juga karena pada saat itu elemen-elemen Orde Baru itu masih sangat kuat. Ya, boleh partai banyak, tapi kan mereka muncul di situ ya, muncul di situ sehingga itu menjadi kekalahan. Artinya nggak kokoh dong kader waktu itu. Ya. Apa euforia kemenangan lalu? Dan sebagian juga masuk elemen Orde Baru itu, sebagian juga masuk di PDI Perjuangan. Iya. Iya, partai. Jadi saya ibaratkan PDI Perjuangan pada waktu itu dari mobil yang rongsokan tiba-tiba menjadi bis bagus. Banyak orang berebutan naik, iya gitu ya. Jadi tidak clear gitu. Ya, makanya kalau ingat ada seorang anggota DPR sopan-sopian mundur di tengah jalan, itu karena tidak tahan melihat keadaan. Iya, saya ingat pernah ngobrol sama dia juga. Ya, jadi saya dulu tuh ada partai Bung Kobu, ada namanya PDKB ya, Partai Katolik, pokoknya Kristen. Partai Kristen. Ada PDS. Sesudah itu 2004. Sesudah 2009 itu kan? Itu 2004 ada PDS. 99 maksud saya. 99 itu PDKB. PDKB, kemudian ada PDS. Iya, sesudahnya itu. Saya bilang begini, itu kan banyak pendeta waktu itu yang ikut. Saya bilang, ini di Senayan itu hanya dua teori. Teori ular, iya kan? Iya. Kan ular bagi orang Kristen itu kan iblis sebenarnya. Iya kan? Simbol. Tapi ular itu politik, kan jalannya siksak. Jadi tapi sering disebut antara ular dan merpati. Nah, saya bayangkan, saya analogikan para pendeta yang mau masuk partai ini atau para agamis yang mau masuk partai ini, mereka ini merpati yang ingin mengalahkan ular ini, ya kan? Harus lurus, ya kan? Tapi ternyata mereka nggak mampu, Bung Kobu. Karena ular tetap jalannya, tidak ada ular yang jalannya lurus. Dia harus siksak, Bung. Jadi semua akhirnya ditelan sama ular itu. Iya. Ya. Saya tidak pada posisi untuk menjudge orang ya. Ya, saya. Tapi dalam diskusi-diskusi terbatas, saya sering mengatakan para rohaniawan itu harus hati-hati masuk di dalam dunia ini. Toh, ya. Kalau dia masuk dan dia kukuh di situ, oke, saya tepuk tangan. Tapi kan tantangan di dalam ini besar sekali. Godaan itu luar biasa besarnya. Dari itu. Iya, dan karena itu saya mewanti-wanti supaya udahlah, lebih baik jangan masuk di Jadi area pilihannya ini. ular apa merpati? Ular apa merpati? Itu Bung Fred. Bung Fred yang bilang begitu. Jadi saya bilang pada anggota ketawa. Tapi Bung, memang akhirnya kan benar ya. Partai-partai aliran rontok semua di Kristen ya. Tapi begitu juga partai-partai
kalau kita lihat tahun 90 berapa puluh partai Islam, semua yang berbasis Islam. Juga sekarang makin mencuat dan perjuangan mereka untuk bagaimana menegakkan politik Islam itu di negeri ini malah tidak mampu juga. Di tahun 55 kita lihat partai komunis malah dominan. Cenderung urutan keempat kan? Ya, keempat. Hampir dekat dengan partai nasionalis dan partai Islam. Betul. Nah, ini kan menarik. Artinya partai aliran itu sebenarnya sekeras apapun kita ngomong, saya kira hanya berjuang tanpa batas waktu yang kita nggak bisa mengukur waktu bahwa 10 tahun ini yang berhasil, nggak bisa. Kan itu pengalaman sudah menceritakan. Jadi apakah menurut Anda bagaimana supaya membuat ideologi partai yang berbasis ideologi Pancasila ini bisa semua aliran partai itu kembali ke kokohnya ideologi Pancasila, meyakinkan bahwa di ideologi inilah kita berjuang bersama. Masalah kebijakan kita sama-sama kritisi. Pendidikan kader. Ya, pendidikan kader itu penting sekali, dan puji Tuhan saya lihat di PDI Perjuangan sudah ada sekolah partai yang dan itu penting sekali. Saya salut untuk itu, dan saya pikir semua partai harus melakukan pendidikan kader ke arah situ untuk memahami secara sungguh-sungguh, karena kalau kita bicara agama apa semua sebenarnya ada di situ. Iya, sebenarnya ada di situ. Pancasila itu kan dijiwai oleh semangat dan esensi soal beragama. Makanya Bung Karno sebenarnya ada orang yang mengeritik Pancasila Bung Karno itu ketuhanan ditaruh di pantat. Sebenarnya dia tidak paham. Yang dimaksud Bung Karno itu ialah seluruh aspek kehidupan kita dalam soal bernegara, dasarnya adalah ketuhanan, dasarnya adalah agama. Itu sebenarnya maksudnya Bung Karno, supaya kokoh ini agama menjadi pondasi. Nah, ada persoalan Bung, saya pikir ini persoalan, kita kan selalu mengklaim negara kita negara religius. Iya, tapi religiusnya di mana? Ya, kan religius itu akan harus diterjemahkan dalam kehidupan keseharian. Tapi kan buktinya sekarang ini, per hari ini kan korupsi merajalela di mana-mana. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Tanah rakyat bisa dirampas apa sama. Jadi sebenarnya keberagamaan kita itu lebih masih dominan, mohon maaf kepada saudara-saudara sekarang yang lagi melaksanakan puasa ya. Keberagamaan kita lebih pada soal ritual. Dan itulah sebabnya orang cepat emosional kalau ini disentuh. Iya, cepat menyala. Padahal sesungguhnya harus turun lebih dalam lagi, yaitu esensi kehidupan itu. Saling mengasihi, saling apa semua. Jangan mencuri, jangan merampas apa semua. Saya kira kalau kita lihat di bulan puasa ini, saya tuh secara pribadi, saya salut di saudara-saudara kita yang berpuasa itu. Saya ikuti di TV itu bagaimana mereka memberi zakat. Anak itu dididik memberi zakat dari kecil. Dan itu akan tertanam, model memberi. Kalau kita di Kristen kan pada saat cakapan saja mau kasih, tapi tidak tertata. Kebebasan, ya kan? Kalau di saudara-saudara kita di Muslim ini kan tertata, zakat itu mereka bawa dan dididik anaknya memberikan sambil menerima yang penerimanya, dan saya melihat luar biasa ini pendidikan. Dan di era Pak Jokowi saat ini ya, kita lihat ada perubahan yang luar biasa. Tinggal ngerawat. Bagaimana setelah Pak Jokowi ini, apa yang sudah dibuat itu bisa terawat dan tertata makin baik, makin baik. Kita nggak bisa membalik telapak tangan. Persis, Merubah
ideologi pertarungan ini kan dari tahun 45 ketika membentuk republik ini mau pilih Pancasila apa negara Islam kan begitu. Tapi tidak bisa kita mesti ada pemimpin ya itu. Harus ada leader yang menjadi role model supaya dipercaya mereka semua. Semua aliran, semua apa kepentingan politik yang menurut Bung gimana? Kan sudah bagus sekarang Jokowi ya. Artinya sudah mulai menata dengan baik ya. Itu tadi yang Bung Freddy bilang ya kan tidak bisa seperti membalikkan tangan karena beban masalah negara ini terlalu besar. Tapi Jokowi sudah mulai menata. Sayangnya mohon maaf ada sekelompok ya. Ada sekelompok saudara-saudara kita yang terus ya saya pikir karena didasari oleh kebencian. Apapun juga kalau sudah didasari kebencian, nalar itu tidak bisa lagi jalan. Dan media sosial juga saya heran kok tidak terkontrol. Terkontrol. Jadi dan mungkin di siaran ini kita himbau supaya siapapun tidak perlu harus emosi seolah-olah suara satu orang itu dia membawa semua orang. Betul. Sebenarnya itu silakan kalau ada penegakan hukum diadili saja kan kalau. Sehingga kadang-kadang kebencian itu satu orang ngomong dari pihak Islam, dari kelompok Islam, lalu itu dianggap ini dari mewakili dari Kristen karena dia membawa label Kristen. Nah, ini bagaimana PDI Perjuangan mensiasati ini Anda sebagai kader? Saya pikir ya dalam banyak kekurangan dalam hal itu PDI Perjuangan jauh lebih maju ya. Artinya bisa membuka sekat ya, bisa membuka sekat sehingga sekat itu menjadi sangat minim ya, sehingga ada dialog mengenai soal-soal yang di tempat lain susah diomongkan, tapi di PDI dan sudah jauh lebih maju ya dalam soal-soal begitu, soal keberagaman dan itulah yang menjadi warisan dan saya masuk di situ ya antara lain itu yang menarik saya. Jadi saya masuk di partai ini bukan ikut ramai-ramai seperti yang banyak orang. Saya memang memilih. Ya. Dan tinggal di situ. Ya. Itulah Bung Kobu. Memilih ke PDI Perjuangan. Hasil bukan dipilih, tapi beliau memilih. Kita break sejenak. Sobat Leader, Anda masih bersama kami, Indonesia Satu Channel, sebuah program diskusi lintas generasi tentang kepemimpinan. Hari ini kita masih bersama Bung Kobu di sesi terakhir. Bung Kobu, secara personal saya lihat Anda punya personality yang luar biasa. Bagi Anda tuh jabatan itu hanya sekedar kertas, itu hanya kapan saja bisa lepas. Tapi integritas Anda itu jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal dari uang dan sebagainya. Yang membentuk Anda itu di mana sebenarnya? Apa di kampung dulu, apa di sekolah, apa di perjuangan partai atau di mana menurut Anda? Dari orang tua. Iya, jadi ayah saya seorang guru. Di mana dulu? Di Toraja, dan beliau sangat menanamkan soal hidup sederhana. Beliau bisa mengambil resiko hanya untuk pelayanan. Jadi maksud saya resiko bisa menderita untuk memilih pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi dari situ mulai tertanam ya, kemudian tentu soal iman juga ya. Dari sekolah minggu kita sudah diajar bagaimana harus bisa hidup sederhana, apa semua tidak rakus gitu ya. Lalu kemudian bertemu dengan ideologi Bung Karno, iya. Jadi makanya saya kuku memilih ke situ, ya, memilih ke situ berjuang, ya, karena saya pikir di partai politik itu adalah medan perjuangan dan itu yang saya selalu mohon maaf mengoreksi ya, baik internal maupun juga di Senayan, ya. Meskipun di Senayan itu datang dari berbagai macam latar belakang, tapi menurut saya mestinya mereka datang ke situ untuk rakyat, ya, berjuang untuk rakyat. Itu harus menjadi sebuah kekukuhan bagi semua anggota
kan disumpah. Ya, pada saat mau Anda ketika diberhentikan Iya. jadi sekretaris Sekretaris pasti, Anda kecewa atau tidak. ada dendam pada Tidak. sesuatu? Jadi pada saat saya diganti, diberitahukan hari itu, ya ada teman pimpinan partai datang kepada saya. Aduh, minta maaf, saya tidak tahu menau. Padahal saya tidak menanyakan. Memang saya tidak pernah menanyakan kenapa saya harus diganti. Iya. Ya nanti beberapa tahun kemudian setelah sudah lewat baru saya coba. Tapi pada saat itu saya tidak pernah. Karena saya sudah siap. Kenapa saya siap? Karena banyak hal-hal yang saya lakukan yang menurut saya ini mengganggu apa? Mayoritas. Dalam Iya. partai. Contohnya, ya, saya bertugas waktu itu memperjelas PDI Perjuangan sebagai partai yang kerakyatan. Dan karena itu pada saat di Jawa Timur terjadi bencana soal lumpur lapindo, saya berinisiatif menyampaikan di praksi untuk melakukan interpelasi. Dan Nama praksi tidak setuju. Saya jalan sendiri Ya. interpelasi. Nama Bung Kobu ini kan Yakobus Mayong Padang. Kamarlo Mayong Padang. Kamarlo Mayong. Itu ada makna ya? Iya. Iya, jadi ya kan tidak ada yang kebetulan ya. Iya. Iya, Tuhan yang punya rencana. Iya. Saya memilih itu nama itu marga tapi tidak banyak orang yang pakai. Iya. Saya Padang, Tidak banyak. apakah dari Padang? Iya. Ada Padahal ada maknanya. Ah. Setelah saya di partai, lalu kemudian saya memahami maknanya, memang luar biasa. Jadi mayong itu dibawa, Padang itu kan tanah rata apa semua. Mayong itu dibawa, jadi hidup dibawa, iya, dibawa itu kan misalnya Banyak. ada air itu kan selalu mencari tempat yang rendah, selalu memilih yang rendah, tapi bermanfaat. Nah, kalau di ideologi, ya di bawah itu ya marhaen, iya, jadi ketemu dengan ideologi. Jadi Anda merasa rumahku Iya. ini. Tepat, ya. Makanya saya tidak mau pindah. Ya. Pernah dulu ada terjadi. Padahal kan banyak partai menawar Anda, saya dengar tuh. Iya, iya. Saya pikir ada beberapa teman-teman dulu. Pak Permadi ketika pindah ke Gerindra, hampir setiap hari telepon apa semua supaya pindah. Ya, dia bilang di sini lebih cocok. Kita bicara Bung Karno, saya bilang ya silakan. Ada juga teman dari ya partai lain ya, malah PKS pernah, ya, melalui teman itu mengajak saya tidak tahu apa maksudnya ya. PDI Perjuangan memang ada setiap era, saya bilang setiap era ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada eranya. Tapi saya pikir dia tidak lepas dari mata rantai ya. Mata rantai perjuangan para kader ini, dari PNI sampai sekarang ini nggak lepas, tapi hanya mungkin model menikmati saja yang berbeda kali ya. Iya. Jadi yang namanya ideologi itu ya mestinya konstan. Ya, konstan. Bahwa terapannya itu beda-beda di setiap zaman, iya. Ya. Tapi intinya kan itu harus konstan. Harus konstan. Iya, tidak Betul. boleh berubah, dan itulah yang menjadi pertarungan di masa yang lalu kan, Ya. dengan orang-orang. Nah, kalau diterjemahkan di PDI Perjuangan itu kan marhaenisme itu kan kerakyatan. Makanya di PDI Ya. Perjuangan itu ada 3 karakter ya, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, Ya. kerakyatan itu yang harus menjadi, kalau di Prancis itu aliran kiri kan, Ya. ya parlemen Prancis itu kiri, jadi selalu harus setiap hari harus kerakyatan dalam hidup, berpikir dan tingkah laku harus kerakyatan. Ya. Ya. Bung Kobu, saya melihat ya sekian tahun Anda sudah nggak di partai, sudah nggak di parlemen, Ya. dan Anda menjadi aktivis seorang diri untuk tetap tidak lekang oleh waktu, untuk tetap konsisten di partai Wong Cilik ini. Ya. Tapi bagaimana setelah Anda menjadi di area kekuasaan, kemudian Anda menjadi orang biasa? Nggak ada masalah. Bagaimana menghidupkan kehidupan Anda? Oh, ini yang masalah besar buat banyak aktivis, ya. Jadi kalau di luar masih keluar-keluar
bersama rakyat, berjuang untuk rakyat dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk sistem, ini yang menakutkan banyak orang, kehidupan. Iya toh. Makanya kenapa banyak aktivis menjadi lunglai karena takut menghadapi kehidupan. Iya. Nah, bagi seorang ideolog, menurut saya harus siap untuk itu. Iya, harus. Jadi bagi saya harus ada kesiapan mental. Nah, karena ada kesiapan, maka kita bisa teguh dalam soal itu. Tidak ada masalah ya. Saya pikir itu masalah besar buat banyak aktivis ya. Takut naik terus turun lagi. Jadi benar kata Anda bahwa apapun yang kita buat hari ini, bahwa kita yakin ini sebuah idealisme yang benar, yang tidak bisa trade off gitu ya. Nyatanya sampai hari ini masih ada orang yang mengingat perjuangan itu untuk harus diketahui oleh publik. Perjuangan Anda membela rakyat kecil. Seperti leader yang memanggil, mungkin Bung Kobu kaget juga ketika kita memanggil, mengundang untuk, karena di sini biasanya tokoh-tokoh yang punya jabatan mulai dari jenderal sampai kepada tokoh-tokoh yang besar. Saya kan tokoh kecil. Dari itu ternyata Nelson Mandela itu, ya kan, menjadi pemimpin, dia harus 27 tahun di penjara. Dia masuk, dia humble, biasa saja dia. Jadi presiden, dia elu-elukan. Bahkan orang katanya sipir yang pernah kencingin kepalanya tetap dirangkul. Tetap dirangkul menjadi. Itu hal yang luar biasa. Ada film-film apartheid dulu kita kalau nonton. Saya pikir Anda itu seperti itu. Perjuangan Anda itu menarik. Bagaimana Anda? Tapi kan banyak yang lebih, saya belajar dari banyak orang yang sungguh luar biasa. Saya kira baru-baru ada peringatan 100 tahun Hugeng. Saya menangis di rumah mengingat itu. Coba bayangkan bagaimana. Saat itu pasti begitu banyak orang yang mengatakan Hugeng itu orang bodoh. Ya, tapi hari ini kan orang banyak mulai belajar. Ya. Bodoh yang benar. Ada Baharudin Lopa, ya, yang pernah menggelegar namanya, tapi hidupnya sangat sederhana dan lain sebagainya. Jadi integritas itu penting dan menurut saya tidak bisa trade off. Ya, tidak bisa trade off dan menurut saya itu barang mahal di Republik ini. Ya, integritas itu. Ya. Setelah perjuangan semua ini, Anda sudah lakukan menjadi aktivis karena perjalanan Anda mulai dari anggota DPRD di Kota Makassar. Di Kota Makassar. Kemudian waktu itu PDI ya, masih PDI ya. Masih PDI ya, Partai Demokrasi Indonesia. Segi Lima. Segi Lima. Lalu masuk ke PDI Perjuangan, Anda juga jadi di Senayan. Apa yang Anda lihat di yang sekarang yang harus dirubah di parlemen itu? Kelakuan. Tapi kelakuan itu sistem yang sudah terbentuk. Apakah sistem ini? Sistem ikut mempengaruhi. Nah, itulah masalah karena banyak individu yang kemudian terkontaminasi. Jadi mestinya orang ideologi itu harus menjadi orang yang mendobrak. Iya. Kata Bung Karno, terhadap hal-hal yang prinsip kita harus radikal. Iya toh? Ya, saya pikir orang seperti Hugeng itu kan radikal, ya. Terhadap hal-hal yang prinsip. Kita harus radikal. Kata Bung Karno. Iya. Nah, itu tadi Lopa itu baru di Lopa saya itu khawatir, orang radikal. Saya khawatir, Bung. Kita ngomong apa pesan Bung Karno, tapi kita hanya di batas mulut saja. Saya khawatir nih. Dan ini berbahaya sekali ya. Kan anak-anak kita, anak-anak cucu kita ini kan menonton. Iya, betul. Menonton, mengikuti perkembangan. Banyak ya, banyak orang mengklaim diri Soekarnois, tapi sebenarnya kelakuannya justru merusak ajaran Bung Karno. Bung, setelah perjuangan semua ini, Anda mau jadi apa? Ya, apa saja terserah. Saya tetap apa ingin menjadi ikut lagi berjuang untuk membela rakyat di Senayan? Tetap. Iya. Di mana ya hidup kita diatur oleh Tuhan. Iya toh? Ya. Jadi kalau dalam Injil kan itu ada ayat, Bung, mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukur. Jadi itu juga yang membuat kekuatan. Iya.
Jadi duduk, tidak duduk, tetap mengucap syukur. Ya, jadi Ya. konsisten Ya. perjuangan bahwa lewat politik Ya. Anda ingin berjuang untuk membela Wong Cilik ini. Tetap, ya. Karena saya Daerah. sudah menjadi Daerah daging. pemilihan mana? Dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan 3, Ya. Tanah Toraja, sekitarnya ya ada 9 kabupaten di situ ya. Iya. Jadi keinginan, kerinduan untuk berjuang untuk rakyat tetap tidak boleh hilang, karena itulah bagian dari ideologi itu ya, harus ada di situ. Dan dari awal memang saya sudah di situ. Saya ikut mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dulu yang dilarang oleh pemerintah karena dorongan itu. Jadi sekarang jadi pembinanya apa ketuanya? Ikut aja ya. Ikut mendirikan. Ikut mendirikan dulu bersama Mukhtar Pakpahan. Dan Mukhtar Pakpahan, kalau flashback, itu diumumkan pada waktu itu sebagai anak PKI. Dan karena diumumkan, itu kan ketakutan yang luar biasa pada waktu itu. Begitu banyak teman-teman yang meninggalkan, saya tetap tinggal di situ. Begitu juga Mega, ketika Mega diobok-obok, banyak teman kami, mayoritas teman kami lari, dia meninggal karena ketakutan. Saya tetap tinggal di situ. Saya satu dari 27 DPD se-Indonesia. Saya 5 sekretaris DPD yang tinggal, 7 ketua DPD yang tinggal, hanya 7 ketua, hanya 5 sekretaris yang tinggal. Saya satu memilih di situ. Ya, puji Tuhan. Baik, saya pikir para konstituen di Tanah Toraja bila ingin Bung Kobu berjuang untuk Anda lagi di Senayan, saya kira Anda tepat. Karena beliau punya integritas, punya personalitas, dan punya profesionalitas yang kuat untuk dipilih. Saya kira saya bukan kampanye, tapi saya senang mendorong tokoh-tokoh seperti Anda untuk terus maju. Dan itu semoga PDI Perjuangan memberi tiket untuk Anda berjuang. Oh ya, itu juga tergantung partai ya. Saya kan anggota partai, jadi manut sama partai. Iya. Kalau dikasih, oke. Apa, tidak Bung dikasih. Kobu, apa kata akhir dari Anda? Bagi saya, kata terakhir ialah orang yang memilih jalan untuk politik, memang harus punya kesiapan mental. Iya, kesiapan mental untuk merawat ideologi, merawat integritas, merawat misi partai, dan itu tadi harus siap untuk menjadi orang yang kesepian di tengah keramaian. Iya. Kalau tidak pilihannya, kalau tidak pilihan itu ya larut, dan itu yang terjadi buat banyak orang. Iya. Baik, sobat leader, kita usai juga diskusi kepemimpinan lintas generasi. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa share, subscribe, dan like. Komen Anda kami tunggu. Sampai jumpa.